Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D akan mempresentasikan ekuitas mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Indriana Jayaningrum, NPM akhir saya 317. Materi kita dimulai dengan bentuk perusahaan organisasi. Bentuk perusahaan organisasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan ini umumnya dimiliki oleh satu orang saja, di mana seluruh modal, keuntungan maupun kerugian ditanggung langsung oleh pemilik. Bentuk ini sederhana dan banyak dijumpai pada usaha-usaha kecil seperti warung atau toko. Kemudian yang kedua ada perusahaan persekutuan. Perusahaan ini merupakan perusahaan hasil kerjasama 2 orang atau lebih, modalnya berasal dari para sekutu dan tanggung jawabnya bisa terbatas maupun tidak terbatas, tergantung pada jenis persekutuannya, seperti firma atau CV. Yang terakhir, perusahaan perseroan. Perusahaan berbadan hukum resmi yang kepemilikannya berbentuk saham. Pemilik hanya bertanggung jawab sebesar modal yang ditanamkan. Pengelolaannya dilakukan oleh direksi dan diawasi oleh komisaris. Selanjutnya, kita akan masuk ke komponen ekuitas. Komponen ekuitas dalam laporan posisi keuangan dibagi menjadi beberapa komponen agar lebih mudah. Komponen yang pertama ada share capital atau modal saham. Modal yang diperoleh perusahaan dari penerbitan saham kepada para pemegang saham. Ini merupakan sumber utama ekuitas. Yang kedua ada share premium. Share premium ini selisih lebih antara harga jual saham dengan nilai nominalnya. Biasanya komponen ini muncul ketika saham dijual dengan harga di atas nilai nominal. Kemudian ada laba ditahan atau retained earnings. Laba bersih yang tidak dibagikan sebagai dividen tapi ditahan untuk digunakan kembali dalam pembiayaan kegiatan perusahaan. Yang keempat ada accumulated other comprehensive income yang mencatat keuntungan atau kerugian yang tidak diakui pada laporan laba rugi seperti selisih kurs atau revaluasi aset. Yang kelima ada treasury shares, yaitu saham perusahaan yang sudah diterbitkan tetapi kemudian dibeli kembali oleh perusahaan. Yang terakhir, non-controlling interest atau minority interest, yaitu bagian ekuitas yang menjadi hak pemegang saham minoritas pada anak perusahaan yang tidak sepenuhnya dimiliki oleh induk perusahaan. Kemudian kita masuk ke materi penerbitan saham. Penerbitan saham ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada saham yang diterbitkan pada nilai pari atau nilai nominal. Saham dijual dengan nilai nominal yang tercantum dalam anggaran dasar perusahaan, sehingga harga jual saham sama dengan nilai dasar yang ditetapkan sejak awal. Yang kedua ada saham tanpa nilai pari atau tanpa nilai nominal. Dalam hal ini saham tidak memiliki nilai nominal yang tertulis, melainkan harga jualnya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dan investor atau sesuai kondisi pasar. Yang ketiga, saham diterbitkan yang dikombinasikan dengan sekuritas lain. Misalnya, saham dijual bersamaan dengan waran atau obligasi konversi, sehingga pemegang saham memperoleh hak tambahan untuk membeli atau menukar dengan instrumen keuangan tertentu di masa depan. Yang keempat, ada saham yang diterbitkan melalui transaksi non-tunai. Penerbitan ini tidak melibatkan pembayaran langsung dengan uang tunai, melainkan dengan aset, jasa, atau melalui konversi utang menjadi saham perusahaan. 5. Biaya penerbitan saham. Setiap penerbitan saham selalu menimbulkan biaya. Biaya penerbitan saham ini meliputi biaya administrasi, pencatatan di bursa, jasa penjamin emisi, biaya hukum, hingga biaya notaris yang harus ditanggung oleh perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan membacakan contoh soal penerbitan saham. Contoh soal yang pertama, Video Electronics Corporation didirikan dengan saham sebanyak 10.000 dan bisa diotorisasikan tanpa nominal jika Video Elektronik menerbitkan 500 saham dengan tunai pada harga 10 euro per saham. Perusahaan membuat jurnal sebagai berikut. Kas pada modal saham biasa, yaitu kas sebesar 5.000 dan modal saham biasa sebesar 5.000. Selanjutnya, serangkaian transaksi berikut
mencontohkan prosedur pencatatan penerbitan 10.000 saham biasa dengan nominal $10 per saham oleh Marlowe Company untuk memperoleh paten dalam berbagai keadaan. Pertama, Marlowe tidak dapat menentukan biaya harga paten, tetapi mengetahui bahwa harga pasar saham adalah $140.000. Di jurnal sebagai berikut: paten pada modal saham dan argio saham, yaitu paten sebesar $140.000, modal saham biasa sebesar $100.000, dan argio saham biasa sebesar $40.000. Selanjutnya ada kepemilikan saham. Yang pertama itu ada saham biasa atau ordinary share. Jadi saham yang memiliki kepemilikan dasar perusahaan, pemegangnya itu menanggung risiko yang tinggi tapi berpotensi memperoleh keuntungan paling besar. Ciri dan hak utamanya itu yang pertama ada berbagi laba atau rugi secara proporsional. Yang kedua itu hak suara dalam rapat pemegang saham, memilih direksi. Lalu yang ketiga ada hak atas aset setelah likuidasi, setelah utang dan preference. Lalu yang keempat ada hak memesan efek terlebih dahulu, jadi ini preemptive right. Lalu yang kedua ada saham preference atau preference shares. Saham khusus dengan hak istimewa tertentu dibandingkan dengan saham biasa. Biasanya mengorbankan hak suara untuk mendapatkan preferensi dividen atau aset. Keistimewaan umum yang pertama ada prioritas pembagian dividen, yang kedua prioritas klaim atas aset saat likuidasi, yang ketiga bisa konversi ke saham biasa, lalu yang terakhir itu bisa ditebus kembali, callable atau redeemable. Lalu ada jenis-jenisnya. Yang pertama itu kumulatif, itu dividen tertunggak harus dibayar, lalu ada partisipasi, ikut dividen tambahan harus dibayar, lalu ada konversi, bisa ditukar dengan saham biasa, dan yang terakhir itu callable atau redeemable itu bisa ditebus kembali oleh perusahaan. Selanjutnya saya akan membacakan contoh soal pada kepemilikan saham. PT Omega membeli 2.000 lembar saham biasa PT Sigma dengan harga $50.000 per lembar sebagai investasi jangka panjang. Pertanyaannya, bagaimana jurnal yang dibuat oleh PT Omega untuk mencatat kepemilikan saham tersebut? Jawabannya, jurnal ditulis dengan investasi saham pada kas, yaitu sebesar $100.000 pada masing-masing. Selanjutnya, perolehan kembali saham atau treasury stock. Jadi, saham perusahaan yang telah diterbitkan kemudian itu bisa dibeli kembali dan disimpan sebagai saham treasury atau tidak beredar. Alasan buyback yang pertama, distribusi kelebihan kas, itu hemat pajak. Yang kedua ada meningkatkan EPS dan ROE. Yang ketiga menyediakan saham untuk kompensasi karyawan atau akuisisi. Lalu yang keempat itu ada menghalangi pengambil alihan atau takeover defense. Lalu yang kelima ada menstabilkan atau menaikkan harga saham. Nah, dampak akuntansinya itu yang pertama, saham treasury itu bukan aset tetapi mengurangi ekuitas. Yang kedua dicatat dengan metode biaya. Debit treasury stock saat dibeli. Lalu ditampilkan sebagai pengurangan ekuitas. Terakhir yang ketiga itu jika dijual kembali di atas biaya, maka selisih dicatat sebagai agio saham treasury. Jika di bawah biaya, maka selisih mengurangi agio atau laba ditahan. Selanjutnya saya akan membacakan contoh soal tentang perolehan kembali saham. PT Delta memiliki 10.000 lembar saham biasa beredar dengan nilai nominal sebanyak Rp1.000 per lembar. Perusahaan memutuskan untuk membeli kembali 1.000 lembar saham dengan harga Rp1.200 per lembar. Pertanyaannya, bagaimana jurnal yang dibuat untuk mencatat perolehan kembali saham tersebut? Jurnal ditulis sebagai berikut, yaitu saham treasury pada kas. Nah, saham treasury sebesar 1.200.000 dan kas juga sebesar 1.200.000. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan saham treasury. Jadi saham treasury ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada pembelian saham treasury, lalu yang kedua penjualan saham treasury, dan yang ketiga yaitu penarikan saham treasury. Nah, pembelian saham treasury ini yang dimana perusahaan menggunakan 2 metode umum untuk menangani saham treasury dalam laporan keuangan, yaitu terdiri dari metode biaya dan metode nilai nominal. Kedua metode ini umumnya dapat diterima. Dan yang pertama yaitu ada metode biaya, yaitu yang mengakibatkan pendebitan akun saham treasury untuk biaya perolehan kembali dan pelaporan akun ini sebagai pengurangan ekuitas dan laporan posisi keuangan. Lalu yang kedua,
Ada metode nilai pari, bisa disebut dengan yang dinyatakan, yaitu mencatat semua transaksi dalam saham treasury pada nilai nominalnya dan melaporkan saham treasury sebagai pengurangan dari modal saham saja. Dan apapun metode yang digunakan perusahaan, sebagian besar menganggap biaya saham treasury yang diperoleh sebagai pembatasan terhadap laba ditahan. Dan karena hampir semua perusahaan menggunakan metode biaya untuk mencatat saham treasury, maka penggunaan metode di sini mendapatkan namanya dari fakta bahwa perusahaan menyimpan saham treasury. Dan akun sebesar biaya saham yang dibeli dengan metode biaya perusahaan mendebit akun saham treasury sebesar harga perolehan saham. Setelah saham diterbitkan kembali, perusahaan mengkreditkan akun tersebut sebesar harga perolehan yang sama. Dan harga yang diterima untuk saham pada saat diterbitkan pertama kali tidak mempengaruhi entry untuk mencatat perolehan dan penerbitan kembali saham treasury. Selanjutnya yaitu ada penjualan saham treasury, yang dimana perusahaan biasanya menerbitkan kembali atau menarik kembali saham treasury. Saat menjual saham treasury, pencatatan penjualan bergantung pada harga. Jika harga jual saham treasury sama dengan biaya perolehannya, perusahaan mencatat penjualan saham dengan mendebitkan kas dan mengkreditkan saham treasury. Jika harga jual saham treasury tidak sama dengan biaya perolehannya, pencatatan penjualan saham treasury dilakukan dengan cara di atas biaya berbeda dengan akuntansi untuk saham treasury yang dijual di bawah biaya. Namun, penjualan saham treasury baik di atas maupun di bawah harga perolehan akan meningkatkan total aset dan ekuitas. Yaitu yang pertama di sini ada penjualan saham treasury di atas harga pokok. Yaitu yang dimana ketika harga jual saham treasury melebihi biaya perolehannya, perusahaan bisa mengkreditkan selisih kepada saham treasury. Lalu yang kedua ada penjualan saham treasury di bawah harga pokok, yaitu yang dimana ketika sebuah perusahaan menjual saham treasury di bawah harga pokoknya, biasanya kelebihan biaya di atas harga jual tersebut didebitkan ke akun saham treasury. Selanjutnya ada penarikan saham treasury, yaitu yang dimana Dewan Direksi dapat menyetujui penarikan saham treasury, dan keputusan ini mengakibatkan pembatalan saham treasury dan pengurangan jumlah saham yang diterbitkan. Saham treasury yang ditarik memiliki status saham yang diotorisasi dan tidak diterbitkan. Efek akuntansi serupa dengan penjualan saham treasury, kecuali bahwa perusahaan mendebitkan akun ekuitas yang berlaku terkait dengan saham pensiunan. Terkait dengan saham pensiunan alih-alih uang tunai. Selanjutnya saya akan membacakan contoh soal tentang saham treasury. PT Alfa menjual lagi 100 lembar saham treasury dengan harga Rp1.000 per lembar, yaitu lebih rendah dari harga perolehannya sebesar Rp1.200. Jurnal yang dibuat kas pada agio saham dan saham treasury. Kas sebesar 100.000, agio saham treasury sebesar 20.000, dan saham treasury sendiri sebesar 120.000. Contoh soal selanjutnya, yaitu penjualan saham treasury di atas cost. Pacific mengakuisisi 10.000 saham treasury dengan harga $11 per saham. Sekarang menjual 1.000 saham pada $15 per saham. Pada 10 Maret, Pacific mencatat entry yaitu kas pada treasury shares dan shares premium treasury. Kas sebesar 15.000, treasury shares sebesar 11.000, dan share premium treasury sebesar 4.000. Selanjutnya ada penjualan saham treasury di bawah cost. Pacific menjual 1.000 saham treasury tambahan pada 21 Maret dengan harga $8 per saham. Pacific mencatat entry sebagai berikut. Kas pada share premium treasury dan treasury shares. Kas sebesar 8.000, share premium treasury sebesar 3.000, dan treasury shares sebesar 11.000.
Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kebijakan dividen. Kebijakan dividen ini dibagi menjadi dua, yaitu kondisi keuangan dan distribusi dividen, lalu jenis-jenis dividen. Nah, kebijakan dividen ini yaitu yang dimana menentukan jumlah dividen yang tepat untuk dibayarkan merupakan keputusan manajemen keuangan yang sulit. Perusahaan yang membayar dividen sangat enggan untuk mengurangi atau menghilangkan dividen mereka. Mereka khawatir pasar saham akan memandang tindakan ini secara negatif. Dan akibatnya perusahaan yang telah membayar dividen tunai akan berusaha semaksimal mungkin untuk terus melakukannya. Selain itu, jenis memegang saham perusahaan yang termasuk kena pajak atau tidak kena pajak, investor retail atau investor institusional berperan besar dalam menentukan kebijakan dividen. Dan sangat sedikit perusahaan yang membayar dividen dalam jumlah yang sama dengan laba yang ditahan tersedia secara sah. Dan alasan utamanya yaitu yang pertama, untuk mempertahankan perjanjian, yaitu perjanjian obligasi dengan kreditor tertentu untuk menahan semua atau sebagian pendapatan dalam bentuk aset atau untuk membangun perlindungan tambahan terhadap kemungkinan kerugian. Dan yang kedua, untuk memenuhi persyaratan perusahaan bahwa laba yang setara dengan biaya saham treasury yang dibeli harus dibatasi terhadap deklarasi dividen. Dan yang ketiga yaitu mempertahankan aset yang seharusnya dibayarkan sebagai dividen untuk membiayai pertumbuhan atau ekspansi. Hal ini terkadang disebut pembiayaan internal, menginvestasikan kembali laba atau menyimpan laba kembali ke dalam bisnis. Lalu yang keempat yaitu untuk memperlancar pembayaran dividen dari tahun ke tahun dengan mengakumulasi laba pada tahun-tahun baik dan menggunakan akumulasi laba tersebut sebagai dasar untuk dividen pada tahun-tahun buruk. Lalu yang kelima yaitu untuk membangun bantalan atau penyangga terhadap kemungkinan kerugian atau kesalahan dalam perhitungan laba. Dan alasan-alasan tersebut cukup jelas kecuali alasan kedua, yaitu undang-undang di beberapa yurisdiksi mengharuskan perusahaan membatasi modal yang disumbangkan untuk distribusi kepada pemegang saham, yaitu untuk melindungi dari kerugian berbagai kreditor dan hukum yang berlaku untuk menentukan legalitas dividen. Nah, dan di sini yang pertama ada kondisi keuangan dan distribusi dividen, yang dimana manajemen perusahaan yang efektif membutuhkan perhatian lebih dari sekedar legalitas pembagian dividen. Dan manajemen juga harus mempertimbangkan kondisi ekonomi dan yang terpenting yaitu likuiditas. Lalu yang kedua yaitu ada jenis-jenis dividen, yang dimana perusahaan umumnya mendasarkan pembagian dividen pada akumulasi laba, yaitu laba ditahan, atau pada pos ekuitas lainnya seperti premi saham. Dividen terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama dividen tunai, dividen properti, dividen likuidasi, dan pembagian dividen. Nah, di sini yang pertama ada dividen tunai, yaitu Dewan Direksi memberikan suara pada deklarasi dividen tunai setelah resolusi disetujui, dan Dewan Direksi mengumumkan dividen, namun sebelumnya pembayaran perusahaan harus menyiapkan daftar pemegang saham terbaru. Oleh karena itu, biasanya terdapat jeda waktu antara pengumuman dan pembayaran. Lalu yang kedua ada dividen properti. Nah, dividen properti ini yang dimana dividen yang dibayarkan dalam aset perusahaan selain kas disebut dividen properti atau dividen dalam bentuk barang. Dividen properti ini dapat berupa barang dagangan, real estate atau investasi, atau bentuk apapun yang ditetapkan oleh Dewan Direksi. Lalu yang ketiga ada dividen likuidasi, yaitu yang dimana beberapa perusahaan menggunakan jumlah yang dibayarkan oleh pemegang saham sebagai dasar pembagian dividen. Tanpa pengungkapan fakta yang tepat, pemegang saham dapat secara keliru meyakini bahwa perusahaan telah beroperasi untuk mendapatkan keuntungan. Dan untuk menghindari penipuan semacam ini, baik disengaja maupun tidak disengaja, pernyataan yang jelas tentang sumber setiap dividen harus dilampirkan pada cek dividen. Dan dividen yang didasarkan pada selain laba ditahan terkadang tersebut
sebagai dividen likuidasi. Istilah ini menyiratkan bahwa dividen tersebut merupakan pengembalian investasi pemegang saham atau alih-alih laba. Dengan kata lain, dividen apapun yang tidak didasarkan pada pendapatan mengurangi jumlah yang dibayarkan oleh pemegang saham, dan sejauh itu adalah dividen likuidasi. Lalu yang terakhir, dividen saham, yang dimana perusahaan terkadang menerbitkan dividen saham dalam hal ini perusahaan tidak mendistribusikan aset apapun. Setiap pemegang saham memiliki proses kepemilikan yang sama persis di perusahaan dan total nilai buku yang sama setelah perusahaan menerbitkan dividen saham. Tentu saja nilai buku per saham lebih rendah karena setiap pemegang saham memiliki banyak saham. Yaitu dividen saham adalah penerbitan saham oleh perusahaan pada para pemegang sahamnya secara pro rata tanpa menerima imbalan apapun. Dalam mencatat dividen saham, beberapa pihak berpendapat bahwa perusahaan harus mentransfer dividen tersebut dan nilai nominal saham yang diterbitkan sebagai dividen dari laba ditahan untuk modal saham. Selanjutnya saya akan membacakan contoh soal tentang kebijakan dividen. PT Gama memiliki saldo laba ditahan sebesar Rp300.000. Perusahaan memutuskan untuk membagikan dividen saham sebesar 10% dari 10 lembar saham biasa yang beredar. Dengan harga pasar saham 1.500 per lembar dan nominal Rp1.000 per lembar. Pertanyaannya, bagaimana jurnal yang dibuat untuk mencatat pembagian dividen saham? Jawabannya, laba ditahan pada modal saham dan agio saham. Laba ditahan sebesar Rp150.000 dan modal saham sebesar Rp100.000 dan agio saham sebesar Rp50.000. Soal Excel E15 strip 2. Jadi soalnya itu Albernati Corporation dibentuk pada tanggal 1 Januari 2022. Perusahaan mengotorisasi untuk menerbitkan 10.000 saham sebesar 8%. Nilai pari saham preferen $50 dan 50.000 saham biasa tanpa nilai pari dengan nilai yang dinyatakan sebesar $2 per saham. Lalu ada transaksi saham yang terjadi selama tahun pertama. Perintahnya yaitu buatlah jurnal untuk mencatat transaksi selama tahun pertama di atas. Untuk transaksi pertama yaitu 10 Januari menerbitkan 80.000 saham biasa dalam bentuk tunai dengan harga $5 per saham. Jurnalnya yaitu di sebelah debit kas 80.000 dikali $5 jadi 400.000. Lalu di kredit ada modal saham biasa 80.000 dikali $2 sebesar 160.000 di kredit, dan agio saham biasa di kredit. Selisih antara kas yang diterima dengan modal saham biasanya yang dikredit tadi. Jadi agio saham biasanya $240.000. Lalu untuk transaksi kedua 1 Maret menerbitkan 5.000 saham preferen dalam bentuk tunai dengan harga $108 per saham. Untuk jurnalnya yaitu kas 5.000 dikali $108 yaitu hasilnya 540.000 di sebelah debit, dan untuk kreditnya modal saham preferen 5.000 dikali $50 hasilnya 250.000, dan agio saham preferen selisih antara kas dengan modal saham preferen yang sebelumnya yaitu menghasilkan $290.000. Lalu untuk 1 April menerbitkan 24.000 saham biasa untuk tanah. Harga yang diminta untuk tanah adalah 90.000, nilai wajar tanah adalah 80.000. Jadi untuk jurnalnya tanah di sebelah debit sebesar nilai wajarnya yaitu $80.000, dan untuk kreditnya modal saham biasa 24.000 dikali $2 48.000, dan agio saham biasanya yaitu 32.000. Lalu untuk 1 Mei transaksinya yaitu menerbitkan 80.000 saham biasa dalam bentuk tunai dengan harga $7 per saham. Jadi untuk jurnalnya kas 80.000 dikali $7 $560.000 di sebelah debit,
Dan kreditnya modal saham biasa 80.000 dikali $2, 160.000, dan agio saham biasa selisihnya yaitu 400.000. Untuk transaksi 1 Agustus menerbitkan 10.000 saham biasa untuk membayar tagihan kepada pengacara sebesar $50.000 atas jasa yang diberikan dalam membantu mendirikan perusahaan. Jadi untuk jurnalnya itu di debit ada biaya jasa pengacara sebesar $50.000. Untuk kreditnya itu ada modal saham biasa 10.000 dikali $2, yaitu 20.000. Lalu ada agio saham biasa juga di sebelah kredit, yaitu selisih antara biaya jasa pengacara dengan modal saham tadi sebesar 30.000. Lalu untuk 1 September menerbitkan 10.000 saham biasa dalam bentuk tunai dengan harga $9 per saham. Untuk jurnalnya kas 10.000 dikali $9, yaitu $90.000. Lalu di kreditnya itu ada modal saham biasa 10.000 dikali $2, yaitu $20.000, dan agio saham biasanya yaitu selisih dari kas dan modal saham tadi yaitu 70.000. Nah, untuk transaksi terakhir 1 November menerbitkan 1.000 saham preferen dalam bentuk tunai dengan harga $112 per saham. Nah, untuk jurnalnya kas 1.000 dikali $112 yaitu $112.000. Untuk kreditnya itu ada modal saham preferen 1.000 dikali $50 yaitu $50.000, dan agio saham preferen selisihnya yaitu $62.000. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Made Krisna Prasetya Ardana, NPM 315. Di sini saya akan menjelaskan soal P15.2. Di sini terdapat soal yaitu Clemson SE memiliki ekuitas per 1 Januari 2022 sebagai berikut. Selama tahun 2022 terjadi transaksi yaitu pada tanggal 1 Februari Clemson membeli kembali 2.000 saham treasury dengan harga 19 per saham. Pada tanggal 1 Maret 800 saham treasury yang dibeli kembali di atas diterbitkan kembali pada harga 17 per lembar saham. Transaksi ketiga yaitu pada tanggal 18 Maret 500 lembar saham treasury yang dibeli kembali di atas diterbitkan kembali pada harga 14 per lembar saham. Pada tanggal 22 April 600 lembar saham treasury yang dibeli kembali di atas diterbitkan kembali pada harga 20 per lembar saham. Nah, dari data tersebut, pertanyaannya yaitu siapkan jurnal entry untuk mencatat transaksi saham treasury pada tahun 2022 dengan asumsi Clemson menggunakan metode biaya. Pertanyaan B yaitu siapkan bagian ekuitas dalam laporan posisi keuangan per 30 April 2022 laba bersih untuk 4 bulan pertama tahun 2022 sebesar 130.000. Untuk menjawab soal tadi, yang pertama yaitu kita membuat jurnal yang dimana terdiri dari tanggal, akun, debit, dan juga kredit. Nah, pada tanggal 1 Februari yang dimana akun saham treasury di debit sebesar 38.000 dan akun kas di kredit sebesar 38.000. Pada tanggal 1 Maret akun kas di debit sebesar 13.600 dan akun premi saham treasury di debit sebesar 1.600 dan akun saham treasury sebesar 15.200. Nah, pada transaksi ketiga yaitu pada tanggal 18 Maret
akun kas di debit sebesar 7.000, akun premi saham treasury sebesar 2.500, dan akun saham treasury di kredit sebesar 9.500. Nah, pada transaksi yang keempat pada tanggal 22 April, yaitu akun kas di debit sebesar 12.000, dan akun saham treasury di kredit sebesar 11.400, dan akun premi saham treasury di kredit sebesar 600. Nah, ini akun premi saham treasury-nya di debit karena perusahaan menerbitkan kembali sahamnya dengan nilai di bawah dengan nilai belinya, seperti itu. Nah, kalau apabila dia masuk ke kredit, berarti perusahaan menjual sahamnya dengan harga di atas harga beli. Untuk menjawab soal yang B, yaitu membuat ekuitas, yang dimana ekuitas per 31 April 2022 terdiri dari modal saham biasa masih tetap, yaitu 100.000. Nah, bagikan premium biasa ini dapat dicari dengan premi saham biasa awal ditambah premi saham dikurangi treasury dari penjualan di atas biaya. Didapat total premi saham biasa sebesar 300.600. Selanjutnya itu laba ditahan dapat dicari dengan laba ditahan ditambah laba neto 4 bulan dikurangi kerugian penerbitan kembali, didapat total laba sebesar 445.900. Nah, setelah itu dikurangi dengan saham treasury, yang dimana ini merupakan sisa dari pembelian pada tanggal 1 Februari, yaitu 100 dikali dengan 19 didapat 1.900. Jadi total ekuitasnya yaitu sebesar 844.600. Soal XLP 15.4. Piagam Halus SA mengesahkan penerbitan 100.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal 10 dan 50.000 lembar saham preferen dengan nilai 50. Transaksi-transaksi berikut yang melibatkan penerbitan saham telah diselesaikan. Setiap transaksi bersifat independen satu sama lain. Di sini terdapat beberapa transaksi dan instruksinya. Catatlah transaksi yang tercantum di atas dalam bentuk entry jurnal. Pada transaksi pertama, yaitu menerbitkan obligasi senilai 40.000, bunga 9% yang dibayarkan pada nilai nominal dan memberikan satu saham preferen sebagai bonus yang pada saat itu dijual pada harga 6 per saham. Maka transaksinya yaitu kas pada obligasi bayar sebesar 10.000 dan biaya obligasi pada modal saham preferen seharga 6. Pada transaksi kedua, yaitu menerbitkan 500 lembar saham biasa untuk mesin. Mesin tersebut telah dinilai sebesar 100. Nilai buku penjual adalah 6.200. Harga pasar saham biasa terbaru adalah 6 per lembar saham. Maka transaksinya yaitu mesin pada modal saham biasa dan AIGO saham biasa. Mesin sebesar 7.100 dan modal saham biasa sebesar 3.000 dan AIGO saham biasa sebesar 4.100. Oke, sebelum lanjut ke soal yang berikutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rafael Claudia dengan NPM Alfred 205. Di sini saya akan melanjutkan soal 3 dan 4
yang akan saya jelaskan, dan sebelumnya soal 1 dan 2 telah dijelaskan oleh rekan saya. Di sini di nomor 3, perusahaan menerbitkan 375 lembar saham biasa dan 100 lembar saham preferen dengan nilai nominal 10.800 pound sterling. Dan saham biasa tersebut dijual pada harga 14 pound sterling dan saham preferen pada harga 65 pound sterling. Dan perlu diingat bahwa setiap transaksi di sini bersifat independen satu sama lain dan tidak berkaitan. Dan untuk instruksi pengerjaannya, dicatat transaksi yang tercantum di atas ini dalam bentuk entry journal. Di sini dalam sisi debit, yaitu kas, penerimaan kas sebesar 11.750 pound sterling. Sedangkan untuk sisi kredit didapatkan dari modal saham biasa, modal saham preferen, agio saham biasa, dan agio saham preferen. Yang mana modal saham biasa sebesar 3.750.000 pound sterling, dan modal saham preferen sebesar 5.000 pound sterling, dan agio saham biasa sebesar 1.500 pound sterling, dan agio saham preferen sebesar 1.500 pound sterling. Yang dimana modal saham biasa itu didapat dari lembar saham dikali harga saham yang disahkan di awal, yaitu sebesar per lembarnya 10 pound sterling. Sedangkan untuk lembar preferen dengan nilai 50 pound sterling, didapatkan di sini bahwa modal saham biasa yaitu 3.750 pound sterling dan modal saham preferen sebesar 5.000 pound sterling karena dikalikan 100. Oke. Sedangkan untuk perolehan agio saham didapatkan dari penjualan saham dikurangi oleh nilai pari, yang mana didapatkan 5.250 dikurangi 3.750 yang menghasilkan 1.500 untuk agio saham biasa. Sedangkan agio saham preferen didapatkan 6.500 dikurangi 5.000 yang mana menghasilkan 1.500. Dan di sini sudah lihat bahwa balance dan juga akan lanjut ke nomor 4, di mana perusahaan menerbitkan 200 lembar saham biasa dan 50 lembar saham preferen untuk perabotan perlengkapan. Dan saham biasa tersebut saham biasa tersebut memiliki nilai wajar 16 pound sterling per lembar. Perabot dan perlengkapan memiliki nilai wajar sebesar 6.500. Di sini di sisi kas dituliskan ya bahwa perabot dan perlengkapan memiliki nilai sebesar 6.500. Sedangkan untuk modal saham biasa, modal saham preferen, agio saham biasa, dan agio saham preferen memiliki perhitungan yang sama seperti nomor 3. Dan didapatkan bahwa masing-masing modal saham biasa sebesar 2.000 pound sterling, modal saham preferen 2.500 pound sterling, agio saham biasa 1.700, agio saham preferen sebesar 800. Dan bisa dilihat di sini bahwa sudah balance. Oke, terima kasih atas teman-teman yang sudah menyimak presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.